Kehidupan demokrasi dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai kehidupan demokrasi dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terbagi menjadi 4 subbab, yaitu hakikat demokrasi, perwujudan demokrasi dalam kehidupan, peran masyarakat dalam kehidupan demokrasi, pentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara budaya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budayanya. Dari berbagai keberagaman budaya tersebut, ada satu budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan semua daerah menganutnya. Bahkan sering disebut sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu musyawarah. Musyawarah murni budaya milik bangsa Indonesia. Setiap aktivitas kemasyarakatan bangsa Indonesia dulu hingga sekarang selalu bernafaskan budaya musyawarah dan semangat gotong royong. Saat ini musyawarah mufakat menjadi sistem dalam budaya Pancasila, dalam penerapannya pada pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyoroti tentang musyawarah mufakat dan voting. Musyawarah dan voting adalah dua hal yang berbeda, namun intinya sama, yakni satu proses untuk mengambil sebuah keputusan. Voting adalah sebuah jalan untuk mencapai musyawarah karena keterbatasan waktu. Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono menjelaskan, sebenarnya kehidupan Pancasila dalam praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlihat dalam pandangan sempit. Mengenai musyawarah mufakat, mengambil keputusan dalam suara terbanyak itu sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan dalam keluarga antara suami, istri, kakak, dan adik. Ini potret dalam sila keempat, masih ada dan hidup di negara kita. Kalau dalam mengambil kebijakan dalam tatanan kelembagaan negara, maka diambil keputusan lewat voting. Ma'ruf mengatakan, kenapa Pancasila menjadi ideologi terbuka? Karena pada pembentukan Pancasila, kristalisasi dan nilai-nilainya dimasukkan menjadi pembentukan 5 sila yang secara terbuka untuk kepentingan golongan dan kelompok. Ini membuka ruang untuk siapapun berdiskusi, saling memberi dan menerima. Bagaimana Pancasila menjadi perisai atau benteng dalam kehidupan, serta sebagai alat pemersatu dan alat ketahanan negara. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Setiap negara, baik yang berdaulat maupun tidak, pasti memiliki pemerintahan. Pemerintah adalah sistem atau kelompok orang mengatur komunitas terorganisir bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalamnya negara. Polybius. Polybius adalah seorang sejarawan Yunani pada periode Helenistik yang dikenal akan bukunya yang berjudul The Histories. Ia juga dikenal akan gagasannya mengenai sistem pemerintahan yang digunakan dalam Let's Read This, Louis Montesquieu. Ayahnya adalah seorang wakil kepala kebijakan netralitas selama Perang Roma terhadap Perseus Makedonia. Dia menarik kecurigaan dari Roma dan sebagai hasilnya Polybius anaknya adalah salah satu dari 1000 archaea mulia yang pada 168 sebelum Masehi diangkut ke Roma sebagai sandera dan ditahan di sana selama 17 tahun. Ia lahir pada tahun 203 sebelum Masehi dan dibesarkan di kota Archaean
megapolis. Polybius juga murid Aristoteles. Polybius juga terkenal dengan teorinya yang disebut siklus teori, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles, dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politeia dengan demokrasi. Polybius lahir pada tahun kira-kira 203 sebelum Masehi atau 198 sebelum Masehi di megapolis Arcadia. Ia adalah seorang Yunani yang berasal dari suku Archaea yang juga ia merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayahnya yang seorang bangsawan sekaligus negarawan ikut membuat Polybius dekat dengan kalangan legislatif dan militer. Oleh karena itu, pada saat muda ia telah menjadi anggota Liga Archaea dan mempunyai peranan penting di dalam liga tersebut. Karir militer melesat ketika ia menjadi seorang komandan kavaleri ketika Perang Macedonia II melawan Romawi. Pada Perang Pydna tahun 168 Masehi, Yunani yang kalah dalam peperangan melawan Romawi memaksa Polybius menjadi tahanan dan tawanan oleh pihak Romawi. Dia sendiri dibawa ke kota Roma oleh pemerintah Romawi. Ia ditempatkan di rumah Aemilius Paulus, seorang pembesar Roma. Dalam prosesnya ia akrab dengan anak Aemilius Paulus, yaitu Scipio Aemilius. Persahabatan dan keakrabannya ini kelak akan mengubah jalan hidupnya di Roma. Mungkin secara imajinatif bisa sedikit digambarkan mengenai apa yang ada di pikirannya ketika ia mulai menulis karya tulisnya yang berhubungan dengan politik, sejarah, sastra, dan tentu saja Romawi itu sendiri. Secara kasar bisa digambarkan, seorang Polybius adalah seorang legislator, negarawan, dan pejabat militer pengkhianat, di mana ia menuliskan suatu karya yang menggabungkan bangsa dan negara penjajahnya. Karyanya, The Histories, menggambarkan hal tersebut. Ia pertama-tama membuat sebuah hipotesis bahwa kebijakan politik dan konstitusi Roma yang menyebabkan daerah-daerah yang diserang Romawi mampu takluk dalam kurun waktu kurang dari 53 tahun. Cara pandang Polybius di dalam karya The Histories-nya, alih-alih ingin menjelaskan tentang Romawi, pada bab 6 The Histories-nya, ia malah mengagungkan Romawi dengan konstitusinya. Ia menganalisis institusi politik yang ada di Roma dan menyatakan undang-undang yang digunakan Roma yang menyebabkan Romawi menjadi kuat. Selain itu, konstitusinya yang membuat Romawi lebih berhasil dibandingkan Yunani. Teori siklus Polybius. Pertama, monarki. Pemerintahan monarki merupakan bentuk pemerintahan yang baik karena mengutamakan kepentingan umum. Namun hal itu hanya pada awalnya saja, karena lama-kelamaan raja tidak lagi memperhatikan rakyat, tetapi justru cenderung bersikap sewenang-wenang dalam memerintah. Akhirnya pemerintahan monarki pun berubah menjadi tirani. Pemerintahan tirani yang dijalankan untuk kepentingan pribadi ini memunculkan inisiatif dari para bangsawan untuk melawannya, hingga terjadilah pengambil alihan kekuasaan, lalu pemerintahan dipegang oleh beberapa orang yang dijalankan untuk kepentingan umum. Pemerintahan tirani pun berubah menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi pada mulanya memang baik karena dijalankan untuk kepentingan umum, namun lama-kelamaan tidak lagi mengutamakan keadilan karena dijalankan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya bentuk pemerintahan aristokrasi bergeser menjadi oligarki. Pemerintahan oligarki ini pada perkembangannya tidak dirasakan adanya keadilan. Maka muncullah pemberontakan dari rakyat untuk mengambil alih kekuasaan. Kemudian pemerintahan pun dijalankan oleh rakyat untuk kepentingannya. Maksudnya untuk kepentingan rakyat. Oligarki berubah menjadi demokrasi. Pemerintahan demokrasi ini ternyata banyak terjadi penyimpangan antara lain maraknya korupsi serta tidak ada penegakan hukum. Instabilitas politik ini merubah demokrasi menjadi ohlokrasi. Pemerintahan ohlokrasi yang penuh dengan kekacauan ini kemudian muncul seseorang yang kuat dan berani merebut pemerintahan. Pada akhirnya, bentuk pemerintahan ohlokrasi kembali dipegang satu orang dan menjadi monarki.
Kelemahan dari teori Polybius adalah sifatnya yang deterministik, artinya perubahan bentuk pemerintahan akan mengikuti siklus yang berurutan dari pemerintahan seorang yang baik kemudian digantikan oleh pemerintahan seorang yang buruk, kemudian diganti pemerintahan sekelompok orang yang baik dan seterusnya. Padahal dalam praktik bisa saja pemerintahan tirani ditumbangkan oleh rakyat yang kemudian membangun pemerintahan demokrasi. Dari sekian sistem pemerintahan, demokrasi merupakan hal yang terkenal dewasa ini. Banyak negara di dunia yang berupaya keras membentuk negaranya menjadi negara demokrasi. Segala upaya dilakukan agar kehidupan demokrasi dapat tercipta di negaranya. Prinsip-prinsip demokrasi pun diterapkan semaksimal mungkin. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun berupaya keras menciptakan kehidupan demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan bangsa Indonesia tetap disesuaikan dengan ideologi bangsa. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, dijaga kesehatannya, dan tetap taati protokol kesehatan.